Analisa metodologi pengembangan sistem dengan perbandingan model perangkat lunak sistem informasi kepegawaian menggunakan waterfall development, prototype, dan RAD. Kenalkan, saya Dwi Muhammad Firmansyah, NIM saya 12 2023 07081 dan prodi saya sistem informasi. Jadi ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisa Metodologi Pengembangan Sistem dengan Perbandingan Model Perangkat Lunak Sistem Informasi Kepegawaian menggunakan Waterfall Development Model Prototype, dan Model Rapid Application Development atau RAD. Jurnalnya itu Informa, volume dan halaman volume 4, nomor 1 tahun 2018, halamannya itu 34-40 halaman. Tahun 2018, penulis Wahyu Wijaya Widianto. Latar belakang pengembangan proyek perangkat lunak pada saat ini dihadapkan pada pemilihan metodologi pengembangan sistem yang cukup banyak. Metodologi sendiri artinya cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas apa yang dikaji. Menentukan dan menyusun metodologi diharuskan benar karena salah sedikit dapat mempengaruhi penyusunan jadwal, staffing, proyek, biaya, dan lain-lain. Kemajuan teknologi informasi seolah-olah membuat semua orang dapat mengetahui apa saja yang ingin mereka ketahui dan segera. Ketersediaannya suatu sistem informasi mampu untuk membantu penyediaan data dan informasi sebagai bahan penentuan kebiasaan dan strategi pembangunan. Sebagai suatu sistem informasi dalam organisasi pemerintah, sistem informasi manajemen kepegawaian akan memberi manfaat yang besar dalam upaya pengetahuan manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas SDM, serta manajemen pegawai. Tujuan penelitian ini adalah sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Tujuan dari pembahasan ini agar pengembang dapat melakukan implementasi pengembangan sistem khususnya sistem informasi kepegawaian dengan pemilihan metodologi yang tepat. Metode waterfall development itu ada requirement analysis, kedua ada system design, yang ketiga ada implementation, yang keempat ada testing, kelima ada deployment, dan terakhir ada maintenance. Metode waterfall development. Waterfall adalah metode klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear segmental model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak. Model yang paling banyak dipakai dalam software engineering atau SE. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan, disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol. Proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Metode prototype yaitu ada listen to customer, build or reverse mockup, dan customer test drive mockup. Metode prototype didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya.
Prototyping adalah proses pembuatan model sederhana software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan kunci agar model prototipe ini berhasil dengan baik adalah dalam mendefinisikan aturan-aturan main. Lalu ada metode Rapid Application Development atau RAD yang terdiri dari business modeling, proses modeling, data modeling, testing turnover, dan terakhir yaitu application development. Metode RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, yaitu kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat lunak. RAD bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perancangan dan penerapan suatu sistem informasi. Hasil dan pembahasan. Dalam pembahasan ini, mengambil 4 penelitian pengembangan sistem informasi kepentingan atau SIMPAC terdalam beberapa metode komparasi, yaitu dengan metode waterfall, metode prototyping, metode rapid application, dan metode spiral. Menurut penelitian Mia Octaviani yang berjudul Sistem Informasi Bergaya Bebas dengan metode waterfall pada SMA Aisyah 1 Palembang dalam mengembangkan sistem informasi kepentingan dalam menentukan kebutuhan sistem dirancang dengan sebuah metodologi waterfall. Dan ini adalah hasil penelitian waterfall development. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama, kelebihannya yaitu tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. Yang kedua yaitu cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim kesalahan. Dan untuk kekurangan hasil penelitian waterfall development yaitu satu, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali, atau iterasi sering menyebabkan masalah baru. Hasil penelitian prototipe. Kelebihannya yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, dan yang terakhir adalah mempersingkat waktu pengembangan produk. Kurangannya yaitu proses analisis dan perancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang terakhir adalah kekurangannya yaitu pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Hasil penelitian RAD. Kelebihannya yaitu cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial atau linear, dan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang ketiga kelebihannya adalah model RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Kekurangan hasil penelitian RAD yaitu tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan cara itu, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang kekurangan yang kedua yaitu RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Ketiga, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah secara umum ada persamaan pada ketiga metode yang dianalisa.
yaitu tahapan dilakukan secara sekuensial, artinya satu tahapan selesai baru dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Metode-metode yang dianalisa mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang lebih baik. Dari kelebihan dan kekurangan masing-masing, metode pengembangan dapat memilih metode mana yang paling cocok untuk dirinya. Terima kasih.